Berapa besar juga kemungkinan bahwa nantinya juga biaya haji tidak melesat signifikan? Saya alhamdulillah saat itu dengan menjelaskan dengan grafik yang jelas, pola pattern karena kami memberikan pattern yang memperlihatkan dengan berbagai warna bahwa bagaimana setiap tahunnya, dana setoran itu akan berkurang kalau seandainya tidak di-top up, tidak ditambahkan setiap tahun. Inilah yang membuat, Komisi 8 mudah mempelajarinya. Nah, sehingga kami mengatakan bahwa kalau sekarang ini memang mau ditambahkan, dinaikkan, memang harus karena gap-nya terlalu tinggi antara, biaya dengan setoran, dengan 15 juta atau mungkin lebih, mungkin mungkin, 20 juta, bisa kita bayangkan bahwa tahun depan kita harus sudah punya kebijakan yang diatur bahwa ada peningkatan 3 juta setiap tahunnya, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, sampai sekian, mungkin, 10 tahun atau 11 tahun sehingga 44 juta itu tercapai. Nah, kalau itu terjadi berarti ada kepastian dan ada learning curve, ada proses pembelajaran bagi jemaah supaya menabung lebih banyak setiap tahunnya, ya lebih banyaknya mungkin 3 juta atau 4 juta cukup, karena mereka tahu bahwa akan ada peningkatan. Jadi tidak serta-merta dibebankan tahun ini sangat besar, gap-nya sangat besar, dan ini akan, membebani masyarakat. Saya cuma membayangkan saudara-saudara kita, petani, atau orang biasa, pegawai negeri atau apa yang sudah menunggu puluhan tahun, yang 2 tahun, 3 tahun kemarin juga menunda keberangkatannya karena Covid, harus menambah biasanya suami istri yang berangkat minimum ya, suami istri kalau 44 juta tentu 88 juta yang akan mereka Baik. kumpulkan dalam bulan depan. Nah, itu sangat berat. Nah, tapi kami memberikan coba kita bagilah beban ini, bukan berarti biayanya dipaksa diturunkan 96 karena itu uncontrollable bagi kita. Kita tahu bahwa Arab Saudi menentukan harga, pesawat-pesawat juga harga naik, inflasi di luar negeri itu naik, kita nggak bisa kontrol inflasi, kita nggak bisa kontrol biaya. Yang bisa kontrol adalah bagaimana beban ini dibagi, dengan jangka panjang, karena sustainability itu berhubungan dengan 20-30 tahun ke depan, seperti itu. Oke, baik. Kemudian tadi Anda mengatakan tiap tahunnya harus rutin menaikkan 3 juta. Tapi andai kita amati kejadian di tahun lalu dana masyair begitu ya dari pemerintah Arab Saudi ternyata dari 6 juta dinaikkan hingga 22 juta. Apakah ada begitu untuk kejadian-kejadian tak terduga ini akan bisa mengcover dana kenaikan 3 juta per tahun? Oke. Kita tentu tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh orang di Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi. Yang ada bisa kita negosiasi, kalau harga kita mungkin efisiensi sedikit, tapi kita nggak bisa. Nah, jadi menurut saya, ada yang namanya kalau, timeline itu dengan engineering, economics analysis itu mudah, ya maksudnya bisa kita hitung lah, eee, kemungkinan-kemungkinan itu. Karena bagaimanapun ini kan kita duduk tenang ya, tiap tahun itu akan terjadi perubahan, kita pasti, tapi ini asumsinya tadi bahwa kita tidak, ngutak-ngatik angka 96 juta, kalaupun ada simulasi yang mengatakan, kami buat juga simulasi kalau seandainya ada kenaikan 2% apa yang terjadi, itu 2% terjadi mungkin, 2030 udah habis nih, dananya. Nah, jadi peningkatan 3 juta itu dalam simulasi itu asumsi saja. Bisa 3, bisa 5, bisa juga mungkin tahun ini tidak naik dulu karena apa, dianggap cukup bisa memaintain sekian tahun ke depan gitu. Jadi horizon kita menghitung itu tentu jangka panjang. Sebarannya kalau bisa saya katakan sebarannya itu, dan itu mudah sekali dipahami oleh Komisi 8 hitungan tersebut. Komisi 8 banyak juga, banyak sekali yang paham, karena mereka sudah terlibat di hitungan, haji setiap waktunya, mereka paham bahwa memang, angka-angka itu bisa dicerna dengan sederhana, karena memang kami juga menyajikannya, dengan asumsi-asumsi yang cukup, reasonable begitu. Nah, jadi sebenarnya bukan kita mengurangi 40% semua efisiensi, kita nggak bisa
mengatur harga di luar sana, tapi kita siap-siap dengan metodologi, dengan hitungan di mana kita beban itu kita bagi gitu, bagi ke kanan, bagi sehingga yang the first come first serve itu. Jadi yang duluan mendaftar mendapatkan harga yang juga tidak terlalu mahal gitu karena mereka menunggu sudah sangat lama. Nah, sehingga inilah yang membuat kami mengatakan bahwa nanti sedikit demi sedikit tentu jemaah yang berikutnya juga ikhlaslah menambah cuma 3 juta atau 4 juta begitu setiap tahunnya. Karena apa? Learning curve tadi mereka punya persiapan untuk menambahkan sedikit demi sedikit begitu, menabung setiap tahunnya. Nah, alhamdulillah kalau Mas Sair itu ada kabar Mas Sair tahun lalu dibanding sekarang katanya akan diturunkan 30%, tentu akan ada perubahan lagi. Jadi kita harus memanage sesuatu dinamika yang tak terelakkan lagi, yang sangat unpredictable dengan cara mengelola menggunakan tetap angka metode. Saya bicara ini karena saya punya hitungannya. Nah, jadi kita tidak berdasarkan atas intuisi saja ya, kita menggunakan angka-angka dan angka inilah yang kita coba diskusikan Baik. nanti. Jadi semua ya pakai perhitungannya itu kalau capital budgeting lah sebenarnya ilmunya ya, dan engineering economics. Itu ada di buku Neonan, Donald Neonan silahkan dihitung, kalau di buku Gitman itu juga standar lah. Itu standar capital budgeting dan engineering economics itu standar dalam kita memprediksi suatu proyek. Nah, saya anggap haji inilah proyek panjang yang harus dihitung secara menggunakan simulasi yang bisa kita prediksi ke depannya.